Shalom, puji nama Tuhan, kembali kita bertemu di dalam ibadah online pagi hari ini. Biar bersama-sama kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau membawa setiap hati kita kepada Dia. Kita mau mempersembahkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kita yang beribadah bersama-sama hari ini kita boleh merasakan lawatan Tuhan secara luar biasa. Baik di onsite maupun di online, biar kita bersama-sama menikmati kasih dan kemurahan Tuhan itu. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau berikan kepada kami, kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hati kami boleh melekat kepadamu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama-sama yang siap masuk di dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Dalam setiap langkah kaki kami Tuhan, kami percaya Engkau ada. Dalam setiap kesesakan kami Tuhan, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Lewati suka, duka, selalu ada Engkau Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada. Dalam kesesakan Kau hadir. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu segenap hidup. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku
Segenap hidup kami hanya buat Engkau Tuhan. Segenap hidup kami hanya buat kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sembah Engkau ya Tuhan. Sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa buat kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh menjadi anak-anak-Mu oleh karena iman kami dalam Kristus Yesus. Doa kami saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberi pencerahan setiap hati kami supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini. Karena kami punya Tuhan, kami punya Engkau ya Allah dalam hidup ini. Berkat-Mu atas umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, kembali kita akan belajar firman Allah. Hari ini temanya adalah kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan itu apa? Apakah saya bahagia, saudara bahagia? Saudara, bahagia itu apa sih sebenarnya? Bahagia itu suatu kesenangan
ketentraman lahir batin. Ada orang yang memberikan konsep kebahagiaan itu sebagai menggambarkan good life and meaningful life. Jadi kebahagiaan itu kalau punya kehidupan yang baik dan kehidupan yang bermakna. Ada lagi yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai life satisfaction, kepuasan hidup. Ya, life satisfaction ini pengertiannya overall appreciation of one's life as a whole. Jadi semua yang dihargai oleh orang dalam hidupnya secara keseluruhan, kepuasan hidup. Aku puas dengan hidup ini. Nah, saudara-saudara, jadi kebahagiaan itu ternyata ada 3 dimensi ya. Dimensi pertama adalah kepuasan hidup, yang kedua adalah perasaan, ketiga adalah dimensi makna hidup. Menariknya saudara-saudara, setiap negara itu ternyata sudah punya ukuran ya, meneliti apakah warganya berbahagia apa tidak. Indonesia juga pernah terakhir tahun 2021 itu ada indeks kebahagiaan orang Indonesia dan 3 dimensi itu. Misalnya di dalam dimensi kepuasan hidup ya, itu ada kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, kepuasan terhadap pekerjaan usaha atau kegiatan utama, kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga, kepuasan terhadap kesehatan, kepuasan terhadap rumah dan fasilitas rumah, kepuasan terhadap keharmonisan keluarga, kepuasan terhadap ketersediaan waktu luang, kepuasan terhadap hubungan sosial dan lingkungan, kepuasan terhadap keadaan lingkungan, kepuasan terhadap kondisi keamanan. Lalu ada dimensi perasaan, perasaan senang, riang, gembira, perasaan tidak khawatir atau cemas, perasaan tidak tertekan. Kemudian ada dimensi makna hidup ya, bisa ada penerimaan diri, punya tujuan hidup, hubungan positif dengan orang lain, pengembangan diri, penguasaan lingkungan, kemandirian. Nah, saudara-saudara, menarik sekali. Saya udah pelajari indeks kebahagiaan orang Indonesia ini. Yang menarik adalah ternyata pendapatan seseorang tidak berkorelasi langsung, ya, tidak berhubungan langsung kebahagiaan. Ternyata di Indonesia tuh ada daerah-daerah miskin tapi tingkat kebahagiaannya cukup tinggi. Jadi pendapatan tidak berhubungan langsung kebahagiaan ya. Mungkin seperti lagu Coast Plus ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Nah, orang Indonesia pintar itu. Lalu ada yang menarik adalah ini. Ketika diukur tingkat pendidikan seseorang, semakin seorang itu makin tinggi pendidikannya, itu ternyata makin bahagia hidupnya. Ada yang tidak sekolah, sekolahnya cuma PTK sampai SD, sampai SMP, SMA. Lalu ada yang S1, S2, S3, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, dia semakin bahagia. Nah, saya percaya bahwa itu terjadi karena orang tuh makin belajar, makin mengerti makna hidup, makin mengerti tentang kepuasan hidup yang sesungguhnya, itu akhirnya dia makin bahagia. Hari ini saudara-saudara, kita akan belajar tentang kebahagiaan bukan secara lahir ya, tapi batin. Kita belajar dari Daud, saudara-saudara. Bagaimana dia menjadi orang yang bahagia dan mengajarkan kepada orang benar bagaimana kebahagiaan itu seharusnya dimiliki oleh kita. Kita baca saudara-saudara di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat 7. Belajar dari Daud ya. Mari sama-sama kita baca. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi yang pertama saudara-saudara, bagaimana supaya saudara dan saya itu bisa bahagia? Jangan marah, jangan iri hati. Jangan marah kalau lihat lain orang jahat, tapi kok hidupnya kaya raya makmur. Jangan iri hati kepada orang yang kok dia curang, dia sekolah aja dia curang, dia nyontek, gak jujur, udah kerja di korupsi, tapi dia bisa jadi juara, jadi sukses sih. Punya jabatan tinggi, punya berhasil di mata dunia ini. Firman Tuhan mengajarkan saudara, jangan marah, jangan iri hati. Jangan marah ketika engkau melihat orang jahat, kok hidupnya baik-baik saja, makmur-makmur saja.
Jangan iri hati kalau lihat orang lain curang kok hidupnya berhasil. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita punya perspektif dari sudut pandang Tuhan. Seperti Daud juga belajar akhirnya. Dia tidak marah, karena marah hanya akan menghasilkan membuat orang jadi berdosa. Jangan iri hati supaya jadi nggak ikut-ikutan berbuat salah juga. Apa yang harus dilakukan adalah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Dia hakim yang adil. Pastilah Tuhan akan membalaskan setiap orang. Karena firman Tuhan mengajarkan orang fasik akan lenyap, saudara-saudara. Tapi orang benar, orang rendah hati akan mewarisi negeri. Orang yang benar diselamatkan, orang fasik akan menghilang. Jangan marah, jangan iri hati, jangan berpikir negatif karena itu tidak baik buat kebahagiaan kita, ya. Nah, ada menarik saudara-saudara tentang ada namanya hormon kebahagiaan, ya. Jadi manusia itu ada 4 hormon kebahagiaan. Itu sangat dipengaruhi oleh pikiran yang baik, pikiran yang benar, nanti akan timbul perasaan yang baik. Dan itu hormon-hormon itu namanya ada endorfin, ada dopamin, ada serotonin, ada oksitosin. Ketika orang berpikir baik, berpikir benar, ya, berpikir yang lurus, gitu, tulus, itu akan menghasilkan hormon-hormon yang baik untuk kesehatan. Sebaliknya kalau orang itu berpikirnya iri hati, khawatir, cemas, dendam, amarah yang terus berkelanjutan, itu akan menghasilkan toksin, racun yang akan menyerang tubuh, saudara-saudara. Makanya sekarang banyak orang kena penyakit psikosomatis. Psiko dari kata psikis, secara kejiwaan, soma tubuh. Jadi penyakit tubuh yang disebabkan oleh psiko, oleh kejiwaan, ada gangguan jiwa. Nah, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, saudara-saudara. Jangan kita punya pikiran negatif, sikap negatif. Jangan marah, jangan iri hati. Tapi sebaliknya, kita harus berpikir yang benar. Seperti Filipi 4 ayat 8 mengatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut puji, pikirkan semuanya itu. Jadi yang pertama supaya kita bahagia adalah jangan marah, jangan iri hati, saudara. Yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik. Jadi kalau kita melihat sepertinya kok nggak fair ya, nggak adil ya, orang itu kok orang nggak benar, itu orang nggak jujur, koruptor, kok hidupnya baik-baik saja. Tetap percaya sama Tuhan, saudara. Kalau orang lain berbuat jahat padamu, jangan balas dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Jadi kalau orang jahat padamu, lakukan yang baik. Engkau seperti menaruh bara api di atas kepalanya, katanya. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan penghakiman pada Tuhan. Lakukan saja yang baik. Tuhan menjamin masa depan orang benar, saudara. Tapi orang fasik akan dilenyapkan Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan itu. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Maka engkau akan mewarisi apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Percaya saja kepada Tuhan, ya. Lakukan yang baik. Kalau orang baik sama orang yang baik, ya itu biasa. Buat orang-orang Kristen, anak-anak Allah, kita harus naik level. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, kau harus berbuat baik padanya. Maka itu yang membedakan kita, bahwa kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Percaya pada Tuhan, lakukan saja yang baik. Yang ketiga, saudaraku, kita belajar dari Daud adalah dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi saudara dan saya harus mesti belajar menjadikan Tuhan sebagai sumber kesenangan, kegembiraan kita, kebahagiaan kita. Belajar dari Nabi Habakuk, ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, lembu sapi terhalau dari kurungan, kambing domba terlepas dari kandang, namun aku tetap bersuka cita. Aku bergembira karena Tuhan, bergembira karena Tuhan, saudara-saudara. Apalagi kita orang-orang di perjanjian baru, saudaraku. Kalau di perjanjian lama, Allah memberikan rohnya, roh Allah itu ada di atas orang tersebut. Dalam imam, raja, nabi, tapi di perjanjian baru, roh Allah itu diam di hati orang yang percaya, saudara. Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 1:27, Christ in you,
the hope of glory. Roh Kristus. Kristus ada di dalammu. Kristus itu adalah pengharapan kemuliaan. Dia tinggal dalam hati orang yang percaya padanya. Dan itulah makanya saudara dan saya mesti bergembira karena Tuhan. Karena roh yang diam di dalammu itu lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Christ in you, the hope of glory. Bergembiralah karena Tuhan. Kau tidak pernah dibiarkan, kau tidak pernah ditinggalkan. Allah menyertaimu, rohnya diam di dalam dirimu. Kristus ada di dalam dirimu. Roh Kristus, rohnya Yesus ada di dalam dirimu. Haleluya. Yang keempat, saudara, yang terakhir adalah kita belajar dari Daud. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan nantikan Tuhan. Kata serahkanlah, saudaraku, dalam bahasa aslinya itu punya pengertian gulingkanlah masalahmu kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, serahkan saja sama Tuhan. Jangan masalah itu, beban itu dipegang terus. Serahkan kepada Tuhan dalam doa. Saudara-saudara, dan nantikan Tuhan, pasti dia akan bertindak. Belum lama, saudara-saudara, ada seseorang kirim suatu artikel bagus tentang seorang yang belajar menyerahkan kepada Tuhan. Namanya Mbah Pon, saudara-saudara. Nanti saudara bisa googling ya, Mbah Pon penjual gudeg di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Itu jadi berita viral oleh karena Mbah Pon ini seorang penjual gudeg di Pasar Beringharjo, tapi dia punya 5 anak, semua jadi sarjana. 2 lulusan UGM, 2 lagi lulusan ITB, 1 lagi lulusan UI, saudara-saudara. Dan semuanya itu bukan beasiswa, semuanya dibayar dari penjualan gudeg di Pasar Beringharjo, di pinggir jalan jualannya. Akhirnya orang-orang penasaran dong, undang Mbah Pon ini untuk diwawancarai. Mbah Pon, apa sih rahasianya kok anak-anak bisa berhasil, bisa jadi sarjana? Bagaimana cara mendidiknya? Mbah Pon menjawab dalam bahasa Jawa ya. Oh ya, kalau mereka nakal ya saya nasihati, hanya itu aja. Lalu nanya lagi, Mbah Pon, ini bayar sekolahnya gimana? Kan biayanya mahal tuh, anak-anak semua pada kuliah. Mbah Pon jawab, ya kalau waktunya bayar ya bayar. Lalu ada orang tanya lagi, Mbah Pon nggak punya masalah ya? Lalu Mbah Pon jawab, masalah itu apa? Masalah itu apa? Ini loh Mbak, masalah contohnya kalau masalah itu kalau Mbak harus bayar uang sekolah, kuliah anak, tapi nggak ada uang, itu kan masalah. Oh kalau itu ya minta sama Gusti Allah, berdoa. Besok ada yang borong semua gudeg Mbah. Saudara, saya baca itu ya, saya akhirnya menyadari betul ya, saudara saya itu harus punya iman seperti anak kecil kepada bapaknya. Percaya aja sama Tuhan bahwa Allah kita Bapak yang baik. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, apalagi anak-anak Allah. Nah, belajar dari Mbah Pon, dia punya masalah, dia berdoa aja minta sama Gusti Allah. Saudara kalau punya masalah, berdoalah. Firman Tuhan mengajarkan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, nantikan Tuhan. Belajar menantikan Tuhan. Pasti dia akan muncul, saudara-saudara. Pernahkah saudara dalam hidupmu ada matahari tidak bersinar? Matahari pasti bersinar, saudara-saudara. Ada gelap, ada malam hari, tapi besok terbit fajar pagi. Terbit surya. Tuhan adalah matahari kita. Tuhan adalah surya kita. Ya, matahari yang selalu bersinar, saudara-saudara. Mungkin hari-hari ini kau sudah mengalami hari-hari yang gelap, percayalah. Esok, pada waktunya Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kembali kami diingatkan Tuhan untuk hidup jangan marah, jangan iri hati, tetap percaya kepada Tuhan, tetap lakukan yang baik, bergembira karena Tuhan, dan juga kami mau serahkan hidup kami dan menanti-nantikan Tuhan. Maka kami menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini Tuhan.
Ya, kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami memiliki Engkau Tuhan Allah kami. Kami memiliki Engkau, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah. Biarlah Tuhan setiap kami boleh belajar menyerahkan semua masalah kami kepada Tuhan. Bahwa pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan dialami oleh kami, entah sakit penyakit, entah kelemahan tubuh, entah permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, semua masalah-masalah ini Tuhan izinkan. Dan kami percaya tidak melebihi kekuatan kami. Engkau adalah Allah setia dan adil, Engkau adalah Allah yang mengampuni dosa kami, Engkau bahkan memberikan jalan keluar, ada solusi. Setiap kali ada masalah, pasti ada solusi di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuatkan umat-Mu untuk kami boleh taat setia kepada firman-Mu, supaya kami boleh mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami, kehidupan yang baik, kehidupan sehat, kehidupan yang diberkati oleh Allah. Amin. Tuhan berkati umat-Mu, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi umat-Mu semua Tuhan yang mentaati firman-Mu. Haleluya. Kami berdoa buat Gereja Petrus Indonesia di Jalan Merak bersama semua cabangnya di Ranca Bungur, di Kahuripan, di Kandang Roda, di Semplak, juga di Parakan Salak. Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah umat-Mu. Kau berfirman, jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kami bersyukur bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau adalah pengharapan dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati Gereja Petrus Indonesia, pengurus pusat Pak Rubin Adi bersama jajarannya, seluruh ketua BPD, seluruh wilayah Tuhan di dunia ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati Pak Satria, Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat supaya kembali boleh melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Kota Bogor, Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, damai sejahtera-Mu turun di kota ini Tuhan. Kami berdoa buat Jawa Barat juga Tuhan. Kami terima kasih untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota Bogor, juga untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Kami bersyukur. Biarlah mereka Tuhan diberikan hati takut akan Tuhan. Mereka memerintah dengan baik, dengan adil, benar. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan juga Jawa Barat ini. Dan Indonesia ini Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan Allah-Mu. Angkat tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau shalom, damai sejahtera Allah. Kasih karunia Tuhan, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin.